Gue tuh masih ingat dulu waktu masih kecil, zaman zaman kita SMP. Waktu itu zaman-zamannya HP itu belum belum ada smartphone. Ada yang Nokia, Sony Ericsson gitu. Kalau ada satu anak di kelas udah ada namanya apa titik-titik gitu ya, .3GP, wah langsung rame pada tuker-tukeran, pada kirim-kiriman. Dulu tuh susah banget lu dapatkan konten yang kayak gitu. Kalau gua ngomong nanti ini dimonetize ini gimana ini, disensor aja ya. Ya pokoknya konten itulah lu tahu, nanti ada di judul deh dikasih bintang-bintang gitu. Konten kayak gitu udah pasti tahu generasi kita milenial ya. Wah itu dulu masih ngerasain deh zamannya susah banget nyari konten kayak gitu. Kalau punya satu di HP itu disimpan gitu. Kadang di kelas ada razia tiba-tiba, ya kan gak? Tahu-tahu semua HP diambilin sama guru, dicekin satu-satu. Tapi gurunya nggak ngerti kalau kita nyimpennya tuh lebih pinter. Masa disimpan di luar di galeri, ya bodoh banget. Udah ada aplikasi-aplikasi kayak Vault, file yang bisa dikasih password. Ternyata dibuka isinya bokep semua. Itu nggak ada yang tahu. Zaman sekarang itu orang-orang udah take it for granted ya. Kalau nyari bokep kayak gitu tuh gampang banget. Tinggal nyalain VPN, ganti DNS, langsung buka. Wah, udah gratis semua. Mau HD, mau 4K juga ada. Mau genre apapun ada juga. Mau dari negara manapun ada gitu. Lengkap semua ya. Gitu. Tapi yang pengen gue bahas di sini bukan tentang pornografinya in specifically ya. Bukan itu gitu. Kalau memang itu ya ada kontroversi lah. Kita bisa bilang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau itu sudah sesuai umur, minimal batas usia, ya wajar lah ya orang nonton kayak gitu. Tapi kalau kita dulu SMP berarti nggak wajar ya. Itu udah penyimpangan ya. Sudah salah sebenarnya. Gue kalau lihat 3 tahun yang lalu, gue pernah sempat bahas tentang videografi ini di podcastnya. Tapi lain. Kalau kali ini sebenarnya pengen gue bahas tuh, kalau kalian pernah lihat atau kalian ngikutin berita teknologi ya, ada teknologi namanya deepfake. Nah, deepfake ini awalnya tujuannya bukan untuk pornografi sebenarnya, tapi dia menggunakan AI untuk bisa paste ya, atau mentransfer misalnya muka gua ditaruh di filmnya Marvel gitu, misalnya di mukanya Robert Downey Jr. Jadi nanti si Tony Stark itu mukanya distra gitu. Dan itu blend in perfectly karena pakai AI. Sama kalau kalian ngomongin edit foto, Photoshop kan ada layer. Kita ganti mukanya si A, diganti mukanya si B gitu. Nah, tapi ini untuk film. Jadi mukanya si A ini throughout the movie dia akan blend in sama mukanya aktor ini. Nah, kalau dulu di awal-awal teknologinya memang agak kacau ya, kelihatan ya. Ada Uncanny Valley kalau kalian tahu. Itu tempat di mana mukanya dia itu kelihatan realistik tapi agak aneh. Jadi agak-agak creepy itu karena robotik, karena nggak pas penempatannya. Nah, tapi sekarang teknologi itu semakin berkembang. Di mana kalian lihat itu kadang nggak sadar kalau ini tuh palsu, ini tuh deepfake. Kalau kalian lihat di YouTube ada misalnya yang videonya Donald Trump ngomong ini, videonya Joe Biden ngomong ini, nah itu serem loh. Kadang nggak kelihatan loh. Apalagi ditambah AI yang pakai ngikutin suara lagi. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang video ini memang bener itu si Donald Trump yang ngomong atau orang pakai deepfake gitu. Jadi bahaya. Nah, bahaya yang gue pengen ngomongin specifically ini untuk di konten pornografi itu. Karena ternyata ada website atau jasa yang menawarkan jasa membuat video konten pornografi tapi mukanya diganti muka cewek lain gitu. Nah, ini jadi masalah besar. Jadi isu yang besar. Coba lu bayangin deh. Misalnya gue suka sama seorang cewek ya, si A gitu. Tahu namanya siapa. Terus gue buat fantasi gitu lah di kepala tentang orang ini. Terus gue pengen membayangkan hal yang enggak gitu tentang cewek ini. Akhirnya gue ngambil fotonya cewek ini, gue kirim ke jasa ini untuk mukanya si cewek ini dimasukkan ke video porno ini. Jadi ada video porno yang benar-benar realistis, tapi mukanya diganti cewek ini. Nah, itu kan gila. Tapi sekarang jadi pertanyaannya dan jadi perdebatan itu, ini ilegal atau enggak? Apakah kita sudah menyalahi persetujuan cewek ini? Consent dari cewek ini? Karena kalau menurut gue ya jelas lah, salah bro. Gila dah kamu. Ini kan muka dia.
dipakai untuk konten yang kayak gini, walaupun dalam tingkat fantasi ya jelas sudah salah. Karena konteksnya kita sudah sexualize orang ini. Tapi ada kubu yang tidak setuju, bilang lah ini kan bokepnya bokep lain gitu. Badannya bukan badan dia, itu badan artis porno gitu. Cuma mukanya aja gitu. Ya itu bodoh sih menurut gua. Kan gua tanya misalnya dia punya pacar atau punya istri gitu. Mukanya yang gua ambil itu masa dia mau? Kan pasti dia terganggu juga. Terus ceweknya sendiri ya pasti nggak mau lah kayak gitu. Itu kan sudah dipermalukan seperti itu, sudah dianggap seperti sebuah objek. Ya, dan itu mengerikan. Karena sekarang itu kadang kita nggak kelihatan ini itu asli atau palsu. Kayak yang gue bilang video Donald Trump tadi. Apalagi ini dalam konteks pornografi. Sekarang kita ngomongin masalah isu etik ya. Atau isu ini legal atau enggak, ini tidak konsen gitu. Kan dari sisi orang normal ya, yang bermoral pasti jelas ngomong ya nggak boleh. Pasti ini jelas salah gitu. Nah tapi ke depannya siapa yang bisa mengontrol ini? Kan kita nggak tahu. Apalagi sekarang ada AI art itu yang dengan mudah ngambil fotonya orang, ngambil video footage-nya orang untuk dibuat jadi konten yang baru. Yang kita nggak tahu. Mungkin suatu hari ada orang yang benar-benar dia desperate ya. Karena dia punya fantasi seksual yang tidak terpenuhi. Dia ngetik minta si AI ini untuk buatkan sebuah video sesuai fantasi dia tentang satu cewek ini. Dia memang nggak ngambil foto cewek ini tanpa persetujuan. AI-nya sendiri yang ngambil dari internet. Mungkin AI-nya sepintar itu ya. ChatGPT 10 gitu misalnya. Dia ngambil dari sosial media dan cewek ini supaya jadi konten yang sesuai sama permintaannya si cowok ini. Kalau sudah seperti itu kalian nggak bertanya, ini sebenarnya cowoknya salah nggak ya? Cowoknya kan cuma minta gitu ke AI. Nah AI-nya apa bisa dihukum? Gimana kita ngatur hukum seperti ini? Kan nggak jelas juga. Tapi kalau dari segi moral jelas salah, jelas banget. Tapi gimana di masa depan kita bisa mengontrol hal-hal seperti ini? Susah sekali. Apalagi kalau industri pornografi sudah melihat ini sebagai opportunity ya. Sebagai bisnis yang bisa dijual. Lu punya fantasi apa? Gue bikinin bokep sesuai sama yang lu mau. Bahaya. Semua jadiin bisnis buat mereka. Tapi at what expense? Gitu. Kita sudah merugikan privacy dari cewek-cewek ini, walaupun memang bukan badannya mereka mungkin, hanya mukanya yang diambil atau feature tertentu yang diambil, tapi sudah itu merupakan part of them. Dan kalau mereka tidak menyetujui, harusnya nggak boleh dipakai. Tapi semakin susah sekarang ngontrol kayak gitu, hampir jatuh karena terlalu excited gitu. Bahaya ini kayak gini nih. Nah kalau menurut gua, kita perlu take this to serious conversation. Mungkin kedepannya harus ada regulasi yang lebih jelas, ada limitasi, mana yang boleh dipakai, mana yang benar-benar tidak boleh. Tapi masih jauh dari itu. Orang-orang sekarang aja ngomongin isu apa aja nggak kelar-kelar kok, apalagi ngomongin hal yang kayak gini, kadang di nomor 2 kan itu. Tapi kalau gue bisa ngasih advice ke kalian, mulai sekarang, mungkin kalau kalian punya konten social media, di mana itu ada keluarga kalian, ada anak kalian, harus lebih hati-hati, lebih selektif apa yang mau diupload gitu. Apa yang bisa ditunjukkan ke publik. Kalau memang itu hanya untuk ranah keluarga ya set social media kalian private aja. Jangan sampai orang lain bisa ngambil-ngambil nyomot foto kalian gitu. Kalau video YouTube gue ini suatu hari menjadiin bokep, monggo silakan. I'm proud of myself gitu loh. Gak masalah kalau itu. Orang-orang juga tahu pasti bukan gue. Karena badannya bagus ya bokepnya ya. Kalau badan gue jelek ya. Gak mungkin itu. Oke, jadi gue harap dari video ini kalian bisa jadi lebih aware tentang pornografi sekarang itu seperti apa dan bahaya dari deepfake ini atau bahaya dari AI ke depan. Kita mungkin gak bisa berbuat terlalu banyak karena it's up to orang-orang yang bisa membuat kebijakan itu gitu. Tapi yang bisa kita lakukan ya lebih hati-hatilah dengan konten kita yang sifatnya private.